Salam game changers. Halo semuanya, welcome back to intro, inovasi dan terobosan. Sedikit berbeda dari intro sebelumnya, episode kali ini lebih spesial karena dibawakan langsung oleh saya, Erwin Hartono, selaku CEO dari SBP Group, dan ini semuanya memakai platform online. Yang membuat intro spesial, lebih spesial kali ini karena kita juga mengundang narasumber dari luar, yaitu orang yang sangat menjadi inspirasi saya, dan dia punya insight maupun inspirasi itu lebih luas lagi. Nah, panjang lebar, narasumber juga sudah join. Ya, boleh di-invite narasumbernya. Narasumber kita tidak lain adalah Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Wibi Andrino. Halo Pak Wibi, terima kasih sudah bersedia join di intro. Halo Bro Erwin, salam game changer. Game changers. Ya. Mantap. Saya boleh panggil Kak Wibi aja ya. Kalau kata di Nasdem panggilnya Kak ya, soalnya semuanya ya. Egaliter kita di sini, semua kakak, mau tua muda kakak semua deh pokoknya. Siap. Gimana kesibukan pekerjaan dan aktivitas di bulan-bulan ini? Luar biasa ya Kak Erwin ya. Kita di tengah pembatasan PPKM darurat ini level 4 ini sebagai anggota legislatif, wakil rakyat, kita harus tetap juga mendengarkan aspirasi daripada masyarakat, terus juga memperjuangkan aspirasi mereka, terutama yang terdampak daripada sektor ekonomi maupun kesehatan di tengah pandemi ini. Itu kan semua tuh luar biasa sekali untuk warga Jakarta. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di pandemi kali ini tetap olahraga dong, Bro? Atau gimana? Harus, karena salah satu yang meningkatkan imunitas kita ya olahraga ya. Di samping juga olahraga fisik, kita juga pakai olahraga pikiran juga, Kak Erwin. Alias saya juga pasti Kak Erwin juga ngerasa lah gimana itu. Iya, benar. Sebagai pengusaha kan di tengah pandemi. Iya. Ini benar-benar kita harus terus inovasi dan berterobosan terus ya. Tapi tentunya juga nggak lupa kalau kita keluar rumah, kita harus jaga prokes juga ya. 5M ya sekarang ya. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya. Dan 2 lagi apa ya lupa? Jaga imun. Tambah 1 S. Tambah 1 S apa Kak Wibi? Sertifikasi vaksin, ya kan? Wah, iya benar. Soalnya katanya sekarang ke mall juga harus pakai sertifikat vaksinasi ya. Iya. Benar. Kak Erwin udah divaksin? Udah dong, kita udah vaksin 2 kali Kak Wibi. Itu gimana maksudnya teman-teman karyawan di kantor semua udah vaksin semua? Oke, karyawan kita udah 90% vaksin semua. Yang nggak vaksin itu sebagian besar itu, mungkin bukan sebagian besar, semuanya adalah karena tidak bisa vaksin. Karena darah tinggi atau lagi hamil, kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Tapi kalau yang bisa, semuanya antusiasmenya sekarang tinggi sekali untuk vaksinasi. Ada nggak sih kayak dari karyawan yang merasa bahwasanya itu vaksin itu nggak aman, vaksin itu nggak halal, atau vaksin itu mungkin berpikir ada microchip dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Soalnya di beberapa warga yang saya temui itu menganggap vaksinasi itu berbahaya gitu loh. Terus kalau misalnya ada yang seperti itu, gimana cara memberitahukannya gitu Kak? Oke, nah itu poin yang bagus banget ya. Nanti kita juga akan bahas di sesi kali ini Tangguh Indonesia Tumbuh. Nah, pada awalnya juga banyak sih karyawan yang seperti itu, cuman seiring dengan dari pemerintah juga selalu mengedukasi warganya juga, terus dari perusahaan juga mengedukasi warganya, terus yang terutama adalah dari pemimpin-pemimpinnya ya. Saya dan jajaran direksi juga manajer semuanya kita dulu pasang badan, kita vaksin duluan. Nah, mungkin itu yang trigger juga dari semua tim kita gitu. Nah, pas banget juga hari ini sesuai dengan tema intro kita kali ini, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, kita juga nanti akan membahas apa aja sih yang telah terjadi di lingkungan kerja ini ya, karena pandemi corona ini ya. Boleh di-share mungkin
ada artikel yang kita akan bahas. Ini kita lihat ya, yang tadi Kak Wibi ngomong ya, vaksin COVID-19 mengandung microchip magnetis. Nah ini memang hoax-nya nih lagi beredar sangat heboh banget nih. Bukan dari, ya banyak ya, karena mungkin dari orang-orang mungkin dari agama tertentu yang bilang bahwa wah vaksin ini begini, vaksin ini begitu gitu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat hampir sebagian besar pemuka agama menganjurkan untuk vaksin. Gitu. Karena juga di vaksin kedua, di varian Corona Delta kali ini jauh lebih ganas daripada varian Corona Delta yang sebelumnya. Bahkan kita juga lihat banyak sekali orang-orang, perusahaan-perusahaan itu yang terdampak lingkungan kerjanya. Nggak sedikit ya, kalau yang kita dengar sekarang ini bahwa perusahaan-perusahaan itu sampai menutup usahanya. Teman saya juga banyak yang bangkrut, apalagi yang usaha kafe ya. Yang usaha kafe juga banyak yang bangkrut. Saya dengar Kak Wibi juga punya kafe ya, itu gimana Kak Wibi? Iya, terasa sekali ya. Ya dari perputaran omset misalnya di angka 1,2 miliar per bulan, hari ini cuman hanya 200 juta. Wow. Ya, tapi kita mikir ya bahwasanya apa yang kita alami ini juga pasti berat juga untuk orang yang lain gitu loh. Kita bertahan lah, coba struggle, berinovasi, mencari jalan, gimana caranya tetap bisa melayani customer di tengah pembatasan-pembatasan seperti ini. Ya paling tidak ya sekarang yang platform yang hari ini ada ya online ya. Ya, caranya kita bisa berjualan online, tapi juga karena memang kekuatan daripada kafe kita itu adalah dine-in, jadi memang itu butuh kerja keras, butuh effort lebih gitu loh untuk bisa tetap bertahan. Ya hasilnya itu penurunan drastis. Tapi kita tetap optimis bahwasanya pandemi ini pasti akan selesai. Pandemi ini pasti bakal berakhir dan Indonesia bakal bangkit. Yes, benar-benar. Itu juga harapan kita semua ya. Ini juga ada beberapa artikel mengenai dampak corona terhadap lingkungan kerja. Nah, ini kita lihat bahwa banyak sekali ya perusahaan-perusahaan itu juga tutup gitu. Bersyukur banget dari Kak Wibi, biarpun omsetnya menurun drastis, termasuk di perusahaan kita juga ya, di PPKM level pertama itu, yang pertama kali itu kita drop omsetnya mungkin 70-80% gitu. Ya, bersyukur kita juga bisa survive dan masih bertahan sampai sekarang gitu. Nah, Kak Wibi sendiri sebagai anggota dewan bagaimana? Apakah di Jakarta ini terutama ada juga banyak perusahaan yang terimbas karena PPKM ini? Ya luar biasa sekali ya yang terimbas ya. Sudah kalau kita bicara hitungan udah mungkin lebih daripada ribuan usaha-usaha yang sudah gulung tikar di Jakarta. Ribuan ya? Wow. Ribuan lebih malah. Mulai dari kecil, menengah, sampai yang besar sekalipun gitu loh. Bahkan pengurangan karyawan, efisiensi jam kerja. Kan pastikan perusahaan juga kan karena juga ada pembatasan untuk bisa melakukan operasional kerja, mereka melakukan efisiensi lewat jam kerja. Sehingga dibagi shift, sehingga juga pengurangan itu berimpact kepada salary juga kan. Nah, itu juga bisa meringankan. Misalnya kita caranya tidak ingin melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi gimana caranya juga perusahaan juga bisa bertahan untuk bisa terus running. Nah, ini kan butuh satu semangat yang sama di antara pengusaha maupun juga dari sektor tenaga kerja. Kita juga nggak bisa saling memaksa dalam keadaan ini. Berbeda dengan sektor-sektor yang esensial ya, kayak misalnya produksi alat kesehatan, terus juga hubungan dengan COVID ini kan mereka kan mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka di situ juga dilihat juga gitu loh, bahwasanya yang terjadi hari ini di Jakarta nggak semuanya juga yang mengalami kemerosotan dari segi pendapatan, tapi juga ada yang secara luar biasa mendapatkan keuntungan yang besar dari pandemi ini. Ya, jadi memang dalam setiap krisis itu pasti ada
kalau dalam bahasa Chinese itu krisis kan wei qi ya, jadi wei xian sama qi hui. Itu artinya dalam setiap krisis itu ada masalah tapi juga ada kesempatan. Banyak orang juga yang justru meraih keunggulan, tapi nggak sedikit juga, bahkan mungkin lebih banyak yang terdampak karena pandemi ini gitu. Nah, justru ya memang tadi yang Kak Wibi ngomong itu benar ya, harus ada balance antara pengusaha dan juga tenaga kerja. Pengusaha harus survive, tenaga kerja harus survive, jadi harus ada saling pengertian ya. Itu memang benar banget sih. Yang menarik banget sih sebenarnya kayak yang kita omongin hari ini soal bagaimana cara kita berinovasi di tengah pandemi ini. Karena kan kita butuh namanya insight. Gimana sih caranya bisa struggle? Gimana sih caranya tetap kita bisa survive gitu. Dan tidak hanya dan struggle dan survive saja, tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi satu lokomotif daripada pergerakan ekonomi itu sendiri terhadap sektor lain. Saya tertarik dengan diskusi dengan Menteri Pariwisata ya, Pak Sadino beberapa waktu yang lalu. Dia selalu berpikir pariwisata hari ini yang hari ini sangat amat terdampak COVID dengan penuh pembatasan-pembatasan, gimana tetap bisa bergerak ya kan? Dia buka misalnya contoh sentra vaksinasi di pariwisata. Itu kan keren banget tuh. Itu kan salah satu pikiran-pikiran yang off the box ya. Hari ini tidak boleh mengumpulkan orang, tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas ya di luar daripada aktivitas kesehatan. Ya kita pindahkan saja aktivitas kesehatan itu di lokasi pariwisata. Ya kan? Iya, benar-benar. Dan itu kan sangat amat langkah cerdas ya. Contoh misalnya, hari ini kita banyak terbatas lokasi-lokasi untuk melakukan isolasi mandiri. Sempat sahabat saya misalnya Nilu Jelantik lah ngobrol. Kenapa nggak Bali menjadi destinasi untuk melakukan orang isolasi mandiri? Ya kan? Jadi orang yang mau isoman ya silakan ke Bali ya kan, disiapkan juga fasilitas kesehatannya di lingkungan pariwisata, sehingga juga sambil dia melakukan isolasi mandiri, sambil juga dia melihat pemandangan yang indah. Jadi kan pikiran gitu kan sebenarnya kan out of the box ya. Ini menarik sekali gitu loh. Nah, langkah-langkah itu sebenarnya harus kita ciptakan. Jadi pandemi ini jangan kita menjadi satu ketakutan. Jangan juga kita menjadi itu kita langsung hopeless dalam keadaan ini. Selalu ada peluang gitu. Makanya itu tema daripada Kakak Erwin yang game changer itu merubah permainan dari yang tadi kita dalam posisi terpuruk menjadi bangkit. Nah, ini salah satu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Yes. Nah, kita juga sama ya, bahwa kita ini juga udah adaptasi banyak sekali. Dari dulunya kita, customer kita kan dulu, kita punya bisnis model itu juga dulunya sebagian besar itu offline. Kita juga nyamperin customer, jadi customer datang ke toko kita gitu. Nah, semenjak pandemi ini kita juga rubah semua, hampir semua customer itu tidak pernah datang lagi ke tempat kita, mungkin cuma sisa 10-20%, yang lainnya semua kita kontak by WA, by Instagram gitu ya. Jadi semua memang udah berubah gitu. Banyak juga karyawan kita yang work from office, jadi sekarang work from home. Kita juga udah rubah digitalisasi perusahaan kita, dan kita juga sekarang mulai merambah ke banyak bisnis online. Jadi kita bukannya jadi O2O ya, offline to online gitu. Nah, itu salah satu perubahan di bisnis model kita. Dan Kak Wibi sendiri gimana sebagai anggota dewan, apakah di DPRD itu sendiri ada perubahan nggak semenjak pandemi ini? Ya, sangat berubah ya, mulai daripada mekanisme rapat yang tadinya 100% offline, hari ini bisa dilakukan secara online. Paripurna juga bisa dilakukan secara online. Pertemuan secara langsung juga sangat amat dibatasi. Jadi sehingga tidak juga ada klaster-klaster baru. Walaupun misalnya contoh kondisi kita sudah vaksin, kita sudah lakukan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, tapi karena memang kondisinya sedang PPKM level 4, kita mengikuti. Salah satunya juga kita juga belum bisa untuk menyerap aspirasi masyarakat lewat kegiatan reses dewan, itu tidak ada. Untuk melakukan sosialisasi peraturan daerah juga kita tidak bisa melakukan. Juga kita tidak bisa melakukan kunjungan kerja karena setiap provinsi juga menutup diri untuk aktivitas-aktivitas kedewanan. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan.
seperti Nasdem membuka sentra vaksinasi di 5 wilayah dengan ada juga tambahan 2 mobile vaksin yang berkeliling Jakarta. Hari ini kurang lebih hampir 100.000 masyarakat Jakarta yang sudah kita bantu untuk melakukan vaksin untuk dosis 1. Dan ternyata tidak hanya di dosis 1 saja, masyarakat Jakarta yang mau ikut di dosis 2 di luar daripada masyarakat yang sudah ikut dosis 1 di sentra kita juga banyak. Karena banyak problem di sentra vaksinasi itu, mereka hanya melakukan penyuntikan dosis 1. Untuk dosis 2-nya mereka sudah tidak buka lagi. Jadi masyarakat bingung lah, saya dosis 2-nya suntik di mana ya? Mereka lempar aja itu semua tuh ke puskesmas. Jadi puskesmas juga cerita, Pak Wibi tolong dong bantu kami nih overload. Jadi Nasdem juga buka gitu loh, walaupun secara tidak menyampaikan ke luas secara publik bahwa kita juga membantu. Oke. Seandainya kita buka secara luas, khawatir kita masyarakat yang udah ikut dosis 1 di sentra kita malah nggak bisa ikut di dosis 2 karena dosisnya juga kepakai untuk orang yang di luar. Ya. Selain dari itu kita juga berpikir tidak hanya berpikir tentang kesehatan saja Kakak Erwin, tapi bagaimana soal pertumbuhan ekonomi. Tim daripada Nasdem DKI Jakarta membentuk penyuluh UMKM. Jadi itu kita bentuk tim penyuluh digital UMKM. Go digital gitu loh. Hari ini UMKM kecil itu yang kita support untuk bisa mereka tetap survive. Oke. Ya. Nanti itu boleh juga ya support kita ya. Kita kan SBP termasuk salah satu UMKM juga ya. Kemarin saya dapat satu sharing yang menarik sekali. Cuman saya juga nggak tahu tim saya bisa share atau enggak. Kalau enggak nanti pas ini nanti kita masukin. Jadi ada salah satu Ahmad Al-Katiri ya, dia dari Hypefest. Dia bilang saya mau kasih 50 juta buat 10 orang yang bisa mengenalkan brand lokal yang minimal punya omset 300 juta per bulan. Yang kece, punya tim dan produk keren. Saya pengen invest di mereka up to 20 miliar per brand. Jadi sekarang ini di tengah pandemi justru ada sekelompok orang, ya ini saya kemarin belajar banyak ya. Jadi ada Hypefest, ada Jungle Venture, South Venture, Sea Venture, East Venture. Jadi mereka itu justru di tengah pandemi, mereka nggak makin kayak, oh kita harus save uang di bank, kita jangan nggak berani invest, tapi justru mereka itu antusias sekali untuk invest gitu. Jadi memang sebenarnya tadi yang kata Kak Wiwi benar sekali ya, bahwa di tengah pandemi ini justru sebenarnya kesempatan. Kalau kita bisa memberi terobosan, itu justru peluang bagaimana kita itu bisa bertumbuh di tengah pandemi ini. Tadi saya juga dengar Nasdem itu bagus sekali ya. Kalau saya nggak salah, Nasdem mungkin salah satu partai yang pertama kali atau yang sangat aktif sekali untuk menggencarkan vaksinasi ya. Jadi turun langsung ke lapangan untuk membantu pemulihan pandemi ini dengan menggencarkan vaksinasi. Itu keren banget sih ya. Jadi ini bukan masalah kita warna bendera partainya atau apa, tapi ini masalah kita mau memerdekakan Indonesia dari belenggu pandemi ini ya. Keren banget gitu. Dan dari kita sendiri juga di SBP Group kita bersyukur banget di tengah pandemi ini, di tengah tadi saya cerita bahwa omset kita drop 70%, hampir semua divisi yang offline, tapi justru divisi online kita malah grow, ada yang stabil, ada yang grow-nya itu mungkin 10.000%, jadi 100 kali growth-nya. Dari sebelum pandemi di bulan 5 sampai sekarang di bulan 8, growth-nya omsetnya itu 100 kali. Dan itu memang menunjukkan bahwa di tengah corona ini, ketika kita terus melakukan inovasi dan terobosan, maka ketika selesai dari corona ini, kita bukannya makin terpuruk, tapi kita malah bisa bangkit dengan lebih hebat. Jadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan saya rasa juga semangat yang sama ini juga ada yang di Partai Nasdem juga, dan juga DPRD DKI Jakarta ya, benar ya Kak Wibi ya? Ya, betul. Oke. Nah, dari Kak Wibi sendiri ada saran nggak buat para nanti listener, viewer yang akan nonton tayangan kita ini, apa sih yang harus dilakukan gitu pandemi ini, menghadapi pandemi ini? Apakah kita harus takut, apakah kita harus was-was, atau apa yang harus kita lakukan? Ya benar, itu kayak yang dibilang sama Kakak Herbin, kita harus tetap waspada. Tapi takut berlebihan juga jangan. Waspada itu penting, karena itu kan shield kita yang pertama.
Jadi juga jangan urak-urakan gitu, kita lepas masker, malah nongkrong-nongkrong, segala macam. Semua dengan prinsip kehati-hatian. Tapi dari sektor usaha sebenarnya ini ya posisi di mana pinter-pinter kita menghadapi situasi ya. Untuk orang yang punya jam terbang tinggi pasti udah biasa melihat lah, ibarat tuh filosofi bola bekel. Semakin ditekan, semakin dia pukul ke bawah keras, dia mantulnya tuh semakin tinggi. Biasanya tuh manusia seperti itu. Idealnya seperti itu. Nah, untuk manusia-manusia yang misalnya... Jadi kita juga jangan terlalu pesimis ya. Ya, pesimis itu malah nggak boleh. Kita harus tetap bertahan. Di hidup kan the show must go on ya. Apa yang terjadi ya terjadilah. Nggak bisa juga kita bisa pungkiri bahwa pandemi ini dialami sama semua orang. Tapi kalau kita hanya duduk diam, bernopang dagu, meratapi nasib, ya kita akan mati juga di situ kan. Jadi kita tetap harus keluar, mencari pikiran-pikiran terang, mencari solusi, way out. Ya pasti banyaklah jalannya, saya rasa ya. Iya, benar sekali. Nah tadi di awal kita udah ngomong soal hoax juga. Tadi kita juga ada lihat ada artikel lain lagi nggak ya mengenai hoax yang banyak terjadi selama corona ini? Tadi kan kita ada bahas mengenai hoax ketika vaksin ya. Oh ini. Vaksin COVID-19 AstraZeneca dan Pfizer ada microchip magnetis. Keren banget ya, padahal vaksinnya itu masih manual ya kebanyakan ya. Aku juga bingung dia punya microchip. Ini juga jadi problem nih Kak Erwin, soalnya masyarakat ini kan hari ini kan kita kan banyak dibuka dengan pilihan-pilihan vaksin lah. Misalnya Sinovac, Pfizer, terus AstraZeneca. Jadi masyarakat tuh kadang-kadang saya mau AstraZeneca aja, nanti aja vaksinnya gitu lah ibarat gitu. Terus saya mau Pfizer aja, Sinovac ini nggak jelas efektivitasnya gitu. Kalau dapat saya mau vaksinnya apa, yang penting vaksin aja dulu. Yes. Ya kan, jangan ditunggu-tunggu. Jadi gara-gara menunggu jenis vaksin tertentu, terus juga ini juga pesan untuk para influencer ya yang ini kan masyarakat khususnya Jakarta itu mudah sekali ya terpengaruh gitu oleh para role model mereka lah, para idola mereka lah gitu. Iya. Salah satu influencer bilang, aduh saya nih lebih cocok nih AstraZeneca. Mereka nih jadi ikut-ikutan. Wah, segala macam ya kan. Padahal kita udah mati-matian sosialisasiin, ayo vaksin. Ini besi bagus gratis. Coba kalau disuruh bayar. Iya. Kan? Pemerintah kasih gratis, apalagi khusus buat warga Jakarta itu vaksin kita nih berlebih di sini. Di provinsi lain, orang mau vaksinnya nggak ada. Iya. Ngantri sampai di stadion segala macam. Kira udah masuk ke dia, Mas, udah habis hari ini. Besok lagi kan stres juga kan? Iya. Jadi bersyukurlah pemerintah kita hari ini sangat amat proaktif dalam hal pandemi ya. Jadi di tengah kekurangan-kekurangan banyak kelebihannya. Itu yang kita harus lihat sebenarnya. Iya. Jadi banyak juga tuh kemarin kan yang katanya ada public figure, mungkin anggota dewan atau apa menolak vaksin, tapi saya dengar ketika vaksinnya gratis, dia orang juga duluan vaksin gitu ya. Jadi lucu juga ya. Orang-orang banyak sebar hoax, tapi ketika di lapangan lain gitu. Ya banyak, tapi kan ya bagi negara ya santai-santai aja. Mau orang ngomong apa segala macam, bukan tanggung jawab negara adalah menyediakan vaksin. Mau dia di samping dia bilang vaksin ini nggak efektif apa segala macam, yang penting dia divaksin, tanggung jawab kita udah selesai kan. Iya, benar. Jadi kalau kita hidup dalam opini dan pikiran-pikiran orang ya sesat juga kita lama-lama kan. Kita stick to the plan aja. Kita sediakan vaksin, silakan vaksin. Yes. Nah, ini menarik juga. Kita bulan lalu itu kita dicap ya sebagai epicentrum corona terbaru di dunia. Karena kita pertumbuhan kasus barunya kemarin sampai 50.000. Tapi dengan PPKM ini termasuk inovasi dan terobosan nih dari pemerintah ya, yang dikritik oleh berbagai macam pihak. Mungkin banyak sekali ya, mungkin saya sendiri kadang juga, kenapa harus PPKM terus gitu. Tapi kita lihat hasil nyata di Indonesia per kasus barunya itu kemarin kalau nggak salah cuman 21.000 ya, 21.000 dan di Jakarta sendiri cuma 774, walaupun tetap angka itu bukan yang penting memang manusianya, dan kita juga berduka
untuk setiap korban dari COVID ini ya, bukan kita mengesampingkan hal itu gitu. Nah, tapi yang kita bersyukurnya ketika dulu di Indonesia dicap sebagai epicentrum dari corona, sekarang kita melihat Thailand dengan penduduk yang jumlahnya notabene hanya 70 juta, seperempat dari Indonesia, kasus barunya itu 21.000. Malaysia dengan penduduk yang 30 juta, kasus barunya 21.000. Dan kemarin kita lihat berita mengejutkan di Amerika, 116.000 kasus baru corona. Jadi memang apa yang pemerintah lakukan ini walaupun dikritik banyak pihak, tapi dengan dia berani melakukan inovasi dan terobosan yang tentunya nggak bisa memuaskan semua pihak ya. Ada banyak sekali orang yang teriak, termasuk pedagang-pedagang UMKM, tapi fakta di lapangan berkata bahwa karena kita berhasil melakukan program vaksinasi itu, maka kasus di corona ini banyak sekali berkurang. Itu luar biasa banget ya, Kak Wibi. Ya, kita nggak bisa juga selamanya hidup di tengah pembatasan ini ya. Jadi kan berarti kan ada indikator-indikator kerja daripada pemerintah. Pertama, mengenjot vaksinasi. Khususnya di Jakarta sudah hampir 8 juta lebih orang yang divaksin di Jakarta, baik itu orang Jakarta yang berKTP Jakarta maupun orang luar Jakarta yang divaksin di Jakarta. 8 juta lebih, itu angka yang sangat amat baik untuk salah satu provinsi. Ya, dan di Jakarta itu belit lah provinsi-provinsi lain. Nah, setelah orang melakukan vaksinasi dan juga bor kita mencukupi, bed occupation rate kita adalah sudah mencukupi untuk kita melakukan pelonggaran aktivitas PPKM itu sendiri. Jadi sudah sewajarnya di DKI Jakarta turun level. Yang tadi level 4 menjadi level 3 atau level 2. Nah, ya. Jadi lihat indikasi itu aja bahwa tenaga kesehatan kita tidak overload kerjanya, fasilitas kesehatan kita juga menjadi lebih lenggang, terus juga angka kematian sangat amat menurun drastis. Walaupun positivity rate-nya itu masih tinggi, tapi bila mana yang terkena daripada COVID-19 itu tidak bergejala, ini juga menjadi satu perbaikan gitu loh. Akhirnya kan menjadi COVID ini menjadi penyakit biasa saja. Harapan kita kan seperti itu, seperti flu lah yang kita alami dulu. Bahwa nanti ada obat-obat COVID di warung-warung gitu. Sakit COVID ya minum kayak misalnya Panadol atau Decolgen gitu deh. Tolak angin, ganti tolak COVID ya. Tolak COVID gitu kan. Ya, benar banget. Jadi yaitu indikator-indikator yang harus kita lihat ya. Jangan kita hanya berpaku pada hoax atau berita-berita negatif gitu ya, karena Indonesia juga 2045 kan adalah visi yang sangat besar di mana Indonesia akan menjadi salah satu negara yang maju, kalau bukan ya salah satu superpower ya yang ada di dunia gitu. Dan itu kan impian kita semua. Makanya kita harus selalu melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dan jangan hanya berpaku pada hoax-hoax yang ada yang beredar di lapangan ini ya. Nah, untuk ya, dari lucunya nih Kak Erwin, sebenarnya orang itu tahu itu hoax. Tapi senang aja, karena emang dia jahat aja tangannya. Iya. Dia tahu ini berita bohong. Emang karena dia saking mungkin jadi kalau kita bicara tentang nilai-nilai ataupun digital literasi ya, banyak masyarakat yang memang ada beberapa segmen yang benar-benar nggak tahu gitu loh tentang ini berita hoax atau enggak. Terus dia termakan tentang apa yang dalam isi ini bahwa ini Sinovac ini tidak efektif atau apa segala macam. Tapi yang jahat itu dia tahu itu nggak benar, masih aja di-share. Nah ini yang harus ditangkap ini orang-orang seperti ini nih. Iya. Karena ini menimbulkan energi negatif ya. Energi negatif itu yang harus kita hilangkan. Ya. Saya kayaknya tahu siapa yang Kak Wibi ngomong, cuman ya kita tidak bahas politik hari ini. Kita bahas inovasi dan terobosan. Oke, nah ada satu quote dari Ken Poirot, salah satu filsuf terkenal, dia bilang, keep creating, the world yearns to celebrate your next masterpiece. Jadi intinya adalah bahwa kita harus terus berkarya, karena dunia ini menunggu apa sih masterpiece kita yang berikutnya. Jadi kita berharap baik di saya sebagai pengusaha maupun Kak Wibi sebagai anggota legislatif terus berkarya, memberikan yang terbaik buat
tempat di mana posisi kita ada saat ini. Nah, sesuai dengan tema kita Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Kak Wibi sendiri harapannya apa buat Jakarta secara khususnya maupun Indonesia secara umum? Ya, untuk khusus warga Jakarta, kita meningkatkan kepedulian satu sama lain lah. Bahwa kondisi hari ini, pandemi ini, mengharuskan kita untuk saling bergotong royong. Karena tidak mungkin apa yang bisa kita lakukan itu bisa selesai dengan diri kita sendiri. Butuh effort daripada seluruh stakeholder yang ada di khususnya di DKI Jakarta. Ya. Misalnya contoh, kita tuh nggak bisa kita tuh hanya menggunakan masker, sementara di lingkungan kita tidak menggunakan masker. Tidak bisa kita menjaga protokol kesehatan sendirian, tapi yang lain itu tidak melakukan protokol kesehatan. Jadi semua itu salinglah mengisi, saling tahu, saling mengingatkan bahwa kondisi hari ini pandemi. Yang kedua, dari sektor kesetiakawanan sosial. Nah, orang yang memiliki kemampuan lebih ataupun hal-hal yang berbau material lebih, ya bantulah orang-orang yang sedang kesulitan. Jadi jangan orang juga ibaratnya dulu ada satu kisah di mana orang memasak satu masakan di rumahnya. Itu kalau dalam Islam itu, bila rumahnya tercium di tetangganya, wajib yang nilai-nilai ini harus kita berikan kepada tengah-tengah masyarakat. Kepedulian di antara sesama. Jadi tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, ataupun kayak misalnya contoh masalah oksigen ketika ada kelangkaan oksigen. Orang itu memiliki oksigen, tapi dia tidak terkena COVID. Dia beli oksigen itu hanya untuk secure dirinya kalau bila mana nantinya dia terkena COVID membutuhkan oksigen. Padahal tetangganya sebelahnya itu membutuhkan oksigen, tapi dia tidak berikan itu. Nah, kayak kelangkaan-kelangkaan yang terjadi di Jakarta itu adalah sifat daripada keegoisan daripada masyarakat itu sendiri. Di mana dia mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan dia beli obat COVID, dia borong semua. Jadi sifat-sifat seperti itu ada sifat-sifat yang serakah, rakus, dan itu pasti ahli daripada neraka kalau dalam ahli-ahli agama gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan, dan controlling daripada pemerintah juga harus sangat amat tegas dalam hal melihat hal-hal itu. Jangan biarkan masyarakat itu menjadi buas saling memakan di antara mereka gitu. Ya. Jadi justru di tengah pandemi ini kita harus saling berbagi ya intinya ya, saling berbagi. Jadi kita jangan hanya fokus sama diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, tapi juga berbagi kepada sesama kita, apalagi orang yang dekat sama kita. Dan untuk para influencer juga, jangan juga mempertontonkan kemewahan, kebahagiaan yang berlebih di tengah penderitaan orang, itu kan juga nggak bagus ya. Kita harus lebih berempati lah terhadap kondisi bangsa hari ini, bahwa ada di beberapa tempat orang yang kehilangan pekerjaan, harus kesulitan untuk membayar uang kos mereka nggak tahu bulan depan mau tinggal di mana, tidak ada uang buat anak sekolah atau segala macam. Sementara di sisi lain, orang-orang yang menjadi public figure itu mempertontonkan kebahagiaan yang berlebih. Bukannya maksudnya kita paham gitu loh, itu kan uang-uang dia berhak untuk melakukan apa saja, tapi ketika dia menjadi public figure ataupun tokoh, dia harus lebih peduli dengan perasaan sekitar, karena dia adalah figur yang dicontohkan oleh orang banyak. Dan ini yang konten banyak yang terjadi di TikTok, di Instagram, di mana orang terlalu berlebihan menunjukkan kelebihan yang dia miliki. Nah, sementara daripada regulasi yang kita punya dari Undang-Undang Penyiaran tidak masuk dalam ranah digital seperti itu. Tidak ada filter sekarang di dunia digital ini. Semua dipertontonkan hal-hal yang sangat amat telanjang gitu loh. Ini menjadi problem serius bagi bangsa ini. Bukan maksudnya negara ini harus otoriter, harus mengawasi semua hal, tapi harus ada batasan ketika norma sudah tidak lagi berjalan, sudah tidak ada lagi perasaan tidak enak untuk mempertontonkan kemesraan yang berlebih misalnya, ya kan? Ya. Tidak, budaya itu sudah mulai bergeser. Nah, pemerintah harus hadir untuk meluruskan itu semua. Iya, jadi istilahnya jangan riak lah ya kita ya, jangan terlalu pamer gitu ya. Kita harus lebih banyak berempati ya, berarti ya di zaman pandemi ini. Nah, kita juga di SBP kita ada tidak juga seperti tidak gimana? Tidak juga seperti juga nanti maksudnya filternya tidak juga sampai
nanti orang lagi Olimpiade voli harus di blur, tidak gitu juga Kak Erwin. Iya, benar. Jangan over juga, jangan over. Ya, benar. Tapi ya kata kuncinya adalah empati. Makanya kita juga SBP, kita ada berafiliasi dengan yayasan kita juga, Bintang Berbagi Kasih. Kita di masa pandemi ini juga kita bersyukur karena kita bisa survive. Kita juga nggak ada PHK ya, satupun karyawan kita di SBP selama pandemi ini, kita bersyukur. Dan kita melalui yayasan juga ada membagi vitamin C, D, kita juga membagi kebutuhan isoman, baik untuk karyawan dan juga orang-orang sekeliling kita. Dan rencananya di bulan Agustus ini kita juga akan membagikan masker di setidaknya 10 sentra vaksinasi. 10 sentra vaksinasi kita akan membagikan masker gratis, dan ini mungkin nanti akan terus kita tingkatkan melihat pandemi ini kalau terus berjalan. Yang terpenting adalah kebutuhan ini tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan dan bisa membantu pandemi ini biar bisa teratasi dengan cepat dan seluruh masyarakat bisa melewati pandemi ini dengan baik. Itu harapan kita. Nah, tentunya salah satu harapan kita juga adalah Kak Wibi, segera pandemi corona ini selesai ya, udah kangen kita meeting offline, nggak usah pakai masker gitu ya, bisa nonton bola kayak kemarin di Euro gitu, itu kapan ya bisa gitu ya, secepat-cepat deh ya kayaknya ya. Iyalah. Ya, makanya kita mungkin harus segera kebut vaksinasi biar herd immunity ini bisa terus cepat ada di Indonesia. Dan ya itu kayaknya harapan kita semua. Mungkin dari Kak Wibi ada 1-2 kata-kata terakhir buat para penonton kita. Ya, jaga daripada imunitas kita, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Pandemi ini pasti akan berakhir, tetap optimis, semua harapan itu pasti ada, selagi ada harapan pasti ada kemauan, jangan patah semangat menghadapi situasi, bagi yang memiliki kelebihan bantu sekitar, jangan hanya untuk diri sendiri, sur diri sendiri aja, bahagia diri sendiri, sementara tetangga sebelah terus dia sekarat, dia diam saja, jadi tingkatkan kesetiakawanan sosial di antara kita. Siap. Oke. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen diobrolin, cuman karena durasi juga nggak bisa kelamaan. Mudah-mudahan ini diskusi kita bisa bermanfaat. Terima kasih banget Kak Wibi Andrino, Ketua Fraksi DPRD Nasdem DKI, atas waktunya udah mau jadi narasumber di acara intro kita. Sama-sama Kak Erwin, thank you juga atas kesempatannya bicara. Oke, kita pamit dulu, undur diri, dan salam Game Changers. Oke, terima kasih. Thank you Kak Erwin. Thank you Kak Wibi.